Pak Kenny, terima kasih sudah hadir di acara SOS Podcast. Pak Kenny ini kan sebenarnya sekolahnya teknik industri atau apa ya? Teknik industri. Teknik industri di Amerika, terus pulang kemari mulai mencoba A dan B sampai akhirnya Bapak punya bisnis komputer ya? Pernah. Ya. Tapi Bapak sebenarnya tidak sekolah dunia komputer. Kok bisa ya Pak? Hobi, jadi saya belajar sendiri dari internet, dari makalah-makalah gitu ya. Terus belajar dari orang juga. Bagaimana cara merakit komputer, bagaimana mengintegrasi sistem dan sebagainya. Ya itu yang membuat saya tertarik dan hobi dengan gadget, komputer, teknik lah. Karena dasarnya saya juga teknik gitu, walaupun bukan teknik komputer gitu. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast Sinergi Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Nah, hari ini kita kedatangan Pak Kenny Tong ya, Pak. Pak Kenny ini ownernya Masa Jaya Indomakmur. Salah satu owner. Salah satu owner ya. Perusahaannya bergerak di bidang cat ya, Pak ya? Iya, kita sebenarnya berasal dari, ini saya cerita waktu tahun 65 ya. Jadi dimulai dari ayah saya beserta 3 partnernya membuka satu toko cat kecil di Jalan Gajah Mada nomor 34. Nah, kita mulai jualan cat di situ. Kemudian berkembang terus. Nah, di tahun 70 itu Mobilek baru pertama kali membuat cat. Kebetulan karena ada hubungan saudara, mereka minta tolong kita menjualkan itu. Nah, mulailah dari situ kita mendistribusikan cat, Mobilek dan sebagainya, dan berkembang terus sampai tokonya ini sudah nggak memadai lagi untuk operasi dari sana karena tempatnya kecil dan parkirnya susah. Jadi akhirnya kita membeli satu lahan baru di Daan Mogot, komplek pergudangan. Di situ kita bangun gudang dan sekaligus kita jadikan kantor pusat di situ. Nah, jadi semua barang-barang dipooling di sana untuk supaya operasinya lebih efisien. Karena kita nggak perlu, kalau dulu kita punya gudang, ada beberapa gudang di beberapa tempat gitu ya. Jadi setiap hari kita ngumpulin barang-barang dari gudang A, gudang B, gudang C, dibawa ke toko, disortir ulang, baru dikirim. Nah, kalau sekarang semua karena terpusat, kita dari pagi-pagi sekali kita sudah bisa loading barang. Begitu tank jam kerja, mobil sudah jalan. Jadi satu hari bisa 2-3 rit gitu. Jadi di Daan Mogot itu Bapak menaruh cat dari berbagai macam merek ya? Iya. Jadi Bapak distribusikan ke toko-toko. Toko-toko Kurang lebih gitu ya? Betul. Berarti berdirinya tahun 1965 ya? Dari ayah saya tahun 65 benar. 65, Itu kan perjalanannya panjang tuh Pak ya. Udah 60 tahun ya. Berarti udah ulang tahun 60 ya Pak ya? Iya, betul. Terus nih gimana nih Pak, faktor utama apa yang membuat MDI sampai saat ini masih eksis? Bapak strateginya apa aja? Apalagi sekarang banyak saingan cat ya Pak ya, banyak merek-merek cat baru, banyak tren-tren baru. Betul. Itu Bapak gimana tuh? Kalau untuk persaingan merek, itu sebenarnya pihak pabrik atau prinsipal yang menghandle biasanya. Kita lebih ke arah menjual. Jadi kita lebih fokus ke relasi kepada toko, kepada klien kita gitu. Jadi kalau relasi kita bagus, merek apapun yang kita jual sebenarnya nggak masalah gitu. Karena mereka sudah punya trust pada kita. Nah, kuncinya sebenarnya ini, hubungan yang baik dengan toko-toko ini. Bener sih, kalau distributor ya hubungan pribadi ya. Hubungan dan service ya. Service ya benar itu ya. Customer itu lebih mementingkan pelayanannya yang benar gitu. Iya betul. Jadi mungkin yang mendistribusi bukan hanya kita sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang minta barang misalnya ya, saya pesan dong sekian puluh pel gitu ya. Terus pengirimannya lama. Ya mereka keburu kecewa gitu. Padahal mungkin mereka memerlukan barang itu untuk dijual segera. Nah, jadi biasanya kita berkomitmen untuk mendeliver secepat mungkin pada kesempatan pertama. Walaupun kita nggak bisa janji misalnya pesan sekarang kita kirim sekarang gitu ya. Tapi kita punya schedule, jadwal-jadwal. Kebetulan kita kan melayani area Jabodetabek gitu ya, sampai Serang. Jadi mungkin ada hari tertentu yang kita main di, kita punya armada juga banyak gitu ya. Jadi ada satu mobil yang ke barat, timur, utara, selatan, mungkin ada yang keluar kota. Yang kalau keluar kota itu mungkin agak jarang, nggak setiap hari gitu. Mungkin bisa 2-3 hari sekali gitu. Nah, jadi pada kesempatan pertama, apalagi kalau memang banyak pesanan di area tersebut, kita langsung kirim besoknya gitu. Untuk memenuhi permintaan mereka. Nah, ini yang membuat mereka tuh
loyal kepada kita. Kenapa? Minta barang ada, gampang gitu. Ya seperti Ping juga pernah ngalamin kan, kemarin pesan sama saya. Pokoknya yang buat ruangan ini fast delivery, Pak. Oh iya. Jadi cat ini semua ya? Fast delivery banget. Iya, Ping juga pernah minta untuk cat rukonya itu kan. Kebetulan kan nggak ada mobil yang ke arah sana. Kayak nih nganterin sendiri. Saya bawa sendiri ke sana. Malam-malam gitu, saya mampirin ke sana. Ya kebetulan memang saya ada. Tapi itu kan culture, ya kan? Cara berpikir yang membuat Bapak bisa survive kan? Betul. Jadi gini ya, kita ini mungkin sedikit anti mainstream ya. Pada saat banyak perusahaan yang berlomba-lomba menciptakan sistem dan menerapkan sistem secara ketat, ada yang namanya SOP dan sebagainya. Kita bukan yang nggak ada sistem ya, kita punya sistem tapi kita tidak menerapkan secara ketat. Jadi kita mempunyai satu fleksibilitas. Being fleksibel ini penting sekali gitu. Karena kalau kita ketat dengan aturan main gitu, mungkin kita akan kehilangan pelanggan. Kesempatan dan kehilangan pelanggan gitu ya. Betul. Contohnya misalnya si Ping minta, Pak tolong dong ini saya butuh ngecat nih sekarang gitu. Kalau ikutin aturan ya oke lah. Mesti bikin PO, dan sebagainya gitu kan. Tapi karena ya saya percaya Ping percaya saya, ya udah nggak usah PO nggak apa-apa. Yang penting barang komit sekian lewat WA pun juga nggak apa-apa. Setuju, saya kirim barangnya gitu. Nah terus juga pembayaran. Mungkin kalau di faktur ditulis pembayaran segera 0 hari gitu. Tapi Ping kan orang sibuk, nggak mungkin dia ngeliat ini di tiap hari gitu kan. Mungkin besok-besoknya dia baru lihat, oh ya ini belum dibayar. Nah oke. Seminggu kemudian baru dibayar, kita nggak masalah gitu. Tapi kalau ikutin aturan kan nggak boleh sebenarnya. Kalau kita mau ikutin sistem secara ketat, kemungkinan saya juga akan kehilangan kepercayaan Ping juga. Lu baru cat segini aja udah nagih-nagih terus gitu kan istilahnya. Nah, kesannya kan nggak enak gitu ya. Nah jadi kita harus luwes ke pelanggan. Kalau kita blokir, kan kita kehilangan penjualan. Ya kan, ada omset yang kita tolak. Dia mau pesan lagi bilang, wah nggak bisa, kamu bayar dulu gitu. Wah saya nggak ada uang, saya nggak bisa bayar sekarang. Ya saya nggak kirim barang, hilang salesnya. Kemungkinan besar dia akan ngambil sama orang lain gitu. Jadi bukan hanya hilang kesempatan, tapi hilang pelanggan juga. Next mungkin dia ngambil sama orang lain gitu. Iya, Pak Kenny ini tadi saya sepanjang Bapak ngomong nih, di otak saya mikir nih, kan distributor, berarti kan nggak ada ketentuan merek apa ya, cuman Bapak ada satu brand kan Mowilex ya yang paling besar, betul. Ini distribusinya banyak kan ke kayak developer atau emang toko atau emang mayoritas adalah toko. Oh toko berarti. Karena memang kita mulainya dari situ. Jadi toko-toko bahan bangunan, toko cat dan sebagainya itu adalah customer kita gitu. Tapi kita juga perlu mengembangkan ya. Jadi kalau bisnisnya hanya di konvensional bisnis begini, ya kita akan begitu-begitu aja. Jadi saya mulai maju ke developer, ke interior designer, arsitek dan sebagainya, mengenalkan produk dan jasa kita. Apa yang bisa kita kerjakan? Ya boleh dikatakan itu semacam proyek ya gitu ya. Bukan satu hal yang rutin case by case, tapi ini proyek-proyek kecil lah gitu. Nah, kita mulai mengembangkan ke situ. Dan pengembangan selanjutnya yang saya rencanakan itu adalah kita akan membuat istilahnya one stop painting solution. Jadi kita akan bikin satu design lounge di toko. Customer yang balik datang, kadang-kadang misalnya owner nih Pak, kebanyakan memang tukang yang datang ya, disuruh ownernya atau disuruh kontraktornya tuh, yuk beli cat merek ini gini-gini, ya udah mereka beli gitu. Tapi kadang-kadang ada orang yang datang, dia pengen repainting rumahnya gitu. Tapi dia nggak punya bayangan. Jadi dia cuma pikir, oh cat saya sudah usang, saya mau ganti cat, mau cat lagi. Tapi cat apa yang mau dipakai, warna apa yang mau dipakai, dan desainnya gimana, dia nggak ada bayangan. Nah kita akan menyediakan konsultan di situ, konsultan warna. Ya kerjasama lah ya gitu istilahnya. Jadi di situ ada konsultan warna, nanti akan merekomendasikan, mungkin dengan CAD/CAM juga. Jadi rumahnya difoto dulu dan sebagainya, masuk ke komputer, kemudian kita kasih saran, Pak, ruang tidur atau Bu, ruang tidur kita kasih warna ini ya. Kita lihat juga karakternya gimana kan, orangnya tipe gimana. Jadi warna yang direkomendasi itu nanti disesuaikan dengan karakter orang tersebut gitu. Kita desainin, kita kasih lihat, ini loh kamar tidur kira-kira begini ya. Terus dapur begini, ruang tamu begini. Oke atau enggak? Misalnya, oh ini roba yang ini aja deh, ini terlalu gelap, ini terlalu terang dan sebagainya. Ya udah kita kutak-atik di situ dulu. Selesai baru mau cat apa. Warna udah ada nih, tinggal mau cat apa. Cat apa sebenarnya nggak masalah gitu.
Jadi kita nggak perlu terpaku menjual satu merek atau gimana. Yang penting warnanya dulu yang disukai, yang dia mau apa. Setelah itu baru mau cat merek apa. Mau yang premium, semi, atau yang mau low end dan sebagainya, itu suka-suka mereka gitu. Nah, baru kita tawarkan lagi, mau dipasangin atau enggak gitu. Mau dicatin gitu istilahnya. Nah, itu satu segmen bisnis yang lain nih, aplikator yang sedang saya jajaki gitu. Sekarang masalahnya kita belum punya aplikator. Jadi kita nggak punya tukang yang untuk ngecat. Tukang yang bisa ngecat sebenarnya banyak. Tapi tukang yang bisa mengecat dengan benar jarang. Itu susah. Mungkin Pimping juga tahu tukang-tukang ini gimana gitu ya. Jadi kita perlu tukang yang profesional gitu. Yang sekolah istilahnya. Ada trainingnya untuk ngecat harus bagaimana. Nah, ini satu jasa tambahan yang akan kita jajaki nanti. Sementara saya kerjasama dengan orang lain. Jadi kalau misalnya ada pengecatan di gedung, di rumah atau gimana, karena kita nggak punya tukang sendiri, kita subkon. Jadi ada mitra lah. Jadi kita juga sembari ini kita menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, dengan kontraktor, dengan aplikator. Dikawinin tuh Pak, sama sinergi kontraktor. Ya inilah konsep Pak Ismet kan, sinergi. Betul ya. Jadi Pimping punya apa, saya punya apa dan sebagainya. Kita bisa bekerja sama untuk menjadikan satu yang besar. Project gitu. bersama ya. Betul. Kalau nggak hati-hati bisa boncos nih. Iya. Karena servis orang nggak bayar loh Pak. Betul. Bapak baik bisa dimanfaatkan sama orang. Betul Pak. Sekarang balik lagi yang saya bilang, bagaimana kedekatan kita, relasi kita terhadap orang tersebut gitu. Boleh dikatakan kita nggak punya bad debt Pak. Sebenarnya kalau saya pribadi ya, saya ini risk taker. Sangat risk taker. Yeah. Tapi untuk perusahaan saya nggak bisa begitu Pak. Karena ada yang lain Pak. Ya bukan sendiri gitu kan, ini keluarga lah sebenarnya, family business gitu ya. Tapi bukan masalah family businessnya aja gitu. Ini perusahaan ini kan menghidupi puluhan karyawan Pak. Yeah. Terlalu besar resiko yang akan saya ambil, yang resikonya terlalu besar kalau sampai terjadi apa-apa. Kalau saya nggak apa-apa ya, saya sendiri, uang saya sendiri. Tapi kalau untuk perusahaan saya nggak berani terlalu agresif. Makanya kita rada slow gitu ya, tapi ya kita jaga keamanannya juga. MDI itu tahun 65 udah ada. Pak Kenny sendiri join di dalamnya tahun berapa Pak? Nah, saya kan awalnya memang saya nggak gitu tertarik dengan bisnis ginian ya. karena saya lihat bahan bangunan dan sebagainya. Saya kan orang teknik gitu, jadi lebih senang kutak-katik, ngulik hal-hal yang teknis, gadget segala. Tapi ya karena ini bisnis keluarga, waktu itu kan masih ayah saya yang jalanin, ayah saya dengan paman saya nih. Karena mereka tuh sudah relatif tua ya. Ayah saya waktu itu udah 70-an dan nggak ada yang nerusin di antara kita. Jadi akhirnya saya pikir, ya udahlah kita keluarga bicara gitu. Why don't you join gitu. Adik saya bilang, kamu aja deh masuk. Karena dia sendiri sudah ada properti dan sebagainya. Dia juga nggak mungkin lompat gitu ya. Nah, saya masukkan sebagai di bagian keuangan ya. Memang ini satu interest saya juga, finance. Saya memang ahlinya itu di finance, computer finance gitu ya. Nah, baru terakhir ketika ayah saya meninggal 4 tahun yang lalu, baru saya gantikan posisi beliau gitu. Jadi saya masuk sih sebenarnya tahun 2004 ya. Jadi baru 21 tahun. Baru 21 tahun. Perusahaannya udah 60 tahun tapi saya baru 21. Ya, jadi saya termasuk junior sepertiganya lah Pak. Betul. Banyak karyawan lain yang bahkan bekerja lebih lama dari saya. Ada yang 30, ada yang 40 tahun gitu. Ya Pak, ini udah di penghujung podcast kita. Kira-kira Bapak ada closing statement yang mau disampaikan nggak Pak? Saya ingat cerita Pak Ahoknya. Beliau itu salah satu inspirator saya sebenarnya. Saya suka ngikutin konten beliau gitu ya. Dia ngomongnya dalam bisnis itu prinsip dasarnya itu 3C. Mungkin Bapak pernah dengar juga kan? Yeah. 1, cengli, ya kan? 2, cincai. Yeah. 3, cuan. Nah, jadi selama ini yang kita terapkan itu juga kurang lebih hampir sama gitu. Cengli itu penting sekali Pak. Kita bisnis itu jangan ngerugiin orang, tapi kita sendiri juga jangan rugi. Gitu ya. Jadi be fair lah gitu. Terus 2, cincai Pak. Mungkin cincai ini yang jarang orang lakukan gitu. Karena ya itu yang saya bilang, sistem yang terlalu ketat itu kan nggak cincai, ya kan? Kurang luas, kurang fleksibel gitu ya. Nah kita harus cincai sedikit. Istilahnya jangan kesenggol dikit langsung marah atau gimana. Ya, orang pembayaran telat sedikit ya udah kita persuasif.
Jadi minta tolong dong bantu dan sebagainya gitu. Kita nggak saklek datang dengan debt collector dan sebagainya gitu. Nah, cinta ini penting Pak. Jadi saya lihat hubungan manusia ini ke customer, relasi dan sebagainya. Ini yang paling dominan ini cincanya Pak. Ya kan, kalau nggak cincanya mungkin orang nggak terlalu suka sama kita. Harus cuan. Harus cuan. Kalau dua itu nggak udah dapat lama-lama cuan. kan. Iya. Oke, terima kasih nih Pak Kenny sudah hadir di acara SOS Podcast. Semoga MDI Masa semakin jaya. hari semakin sukses dan di tangan Bapak juga semakin cuan ya. Oke, thank you Pak Kenny. Terima kasih Pak. Terima kasih atas Thank you. undangannya. Terima kasih Sudah Pak Pemimpin.